Saudara, kembali memasuki PSBB transisi, sejumlah warga hari ini mendatangi Taman Impian Jaya Ancol. Para pengunjung harus mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan. Dalam PSBB transisi, tidak hanya warga Jakarta, pengunjung dengan KTP di luar Jakarta juga diperbolehkan datang. Sebagian besar tempat wisata telah dibuka, tetapi ada pula yang dibuka secara bertahap. Di hari kerja normal, ada sekitar 10.000 orang datang ke Taman Impian Jaya Ancol. Semua dari mulai dunia fantasi, kemudian area pantai, Alliance Eco Park, Pasar Seni, kemudian Ocean Dream Samudra, SeaWorld Ancol, tetapi memang Atlantis Water Adventure akan kita persiapkan untuk dibuka secara bertahap. Nah, yang berbeda kali ini adalah pengunjung dapat melakukan aktivitas berenang di pantai, tapi tetap menerapkan atau mematuhi protokol kesehatan. Sementara itu, jaringan bioskop sinema XS1 belum kembali mengoperasikan bioskop di Jakarta di hari pertama PSBB transisi. Juru bicara sinema Dewinta Hutagul mengatakan saat ini kami menunggu arahan atau instruksi yang akan dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. Setelah mendapatkannya, kami akan mempelajari regulasi itu lebih lanjut. Ya, saudara, angin segar dirasakan oleh sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, tak terkecuali industri bioskop. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Bioskop Indonesia (GPBSI) Joni Syarifudin telah bergabung bersama Kompas TV melalui sambungan daring. Selamat malam, Pak Joni. Ya, selamat malam, Mbak. Oke, Pak Joni, ini sudah ada lampu hijau untuk pengusaha bioskop kembali membuka bioskop setelah Bandung begitu. Kapan kira-kira nih DKI Jakarta akan membuka bioskop? Pertama, terima kasih ya kepada Pak Gubernur, Wakil Gubernur, para Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan juga Dinas Kesehatan. Yang saya lihat hasilnya itu bahwa ada perubahan kapasitas dari 50% menjadi 25%. Ini yang problem yang paling serius. Karena apa? Pemilik film tidak mau memberikan filmnya kalau 25% kapasitasnya ke bioskop. Nah, itu kalau sudah begitu bagaimana bioskop mau buka kalau nggak ada filmnya? Artinya sudah diskusi, Pak, dengan para pengusaha di sektor bioskop ini, kalau mereka tidak setuju dengan 25%? Iya, pemilik film. Jadi ini ada dua ya. Film itu ada unsur suplainya dari film nasional. Film nasional itu ada stok 100 judul sekarang itu yang belum sempat masuk ke bioskop. Kemudian ada film impor. Ada impor independen, ada impor dari MPAA yaitu di Hollywood. Itu di cancel. Karena dilihat pasar Indonesia kecil. Cancel sampai ke akhir November. Nah, sekarang permasalahannya di lokal. Film-film nasional kita, mereka produser bilang kalau 25% sih berat kita katanya. Belum balik modalnya kalau cuma 25% gitu ya? Belum balik modal, rugi iya malahan. Rugi? Karena film itu kan sekali jalan. One way dia, nggak bisa dia balik lagi, muter lagi itu nggak ada itu terjadi. Kecuali betul-betul film itu the best banget gitu. Artinya kalau kapasitasnya cuma diizinkan 25% dengan penjelasan Pak Joni tadi bahwa memang dalam waktu dekat mungkin untuk pelaku usaha bioskop ataupun pemasok film tidak begitu tertarik ya untuk memasarkan film mereka. Nah, iyalah nggak bisa, mereka kan juga dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Nggak bisa pakai instruksi apapun, nggak bisa karena dia punya hak. Kapan dia supply film ke pabrik, kapan dia tahan, itu tanggung jawabnya melalui undang-undang, dia punya hak. Nggak bisa dipaksakan. Oke, lantas bagaimana sebenarnya Pak koordinasi dengan pihak Pemprov DKI kalau memang tadi disebutkan tampaknya berat kalau cuma kapasitas 25% ruang di bioskop? Iya, itu bukan apa-apa sebetulnya. Ini saya bukan ngajarin. Dan ini kan selalu patuh, Mbak. Ini yang keempat kali ini. Iya. Kalau sabar sih udah kelewat sabar banget kita ya. Ngikutin semua aturan yang ada, regulasi yang ada. Gitu. Sekarang apapun yang dibikin regulasi oleh pemerintah daerah, kalau kapasitas 25%, lupakan. Lupakan? Lupakan. Karena film nggak bakalan dikasih oleh mereka.
Itu udah ada statement tadi dari para produsen asosiasi. Oh, 25% lupakan mungkin tidak akan ikut meski ada PSBB transisi. Lantas Pak, ke depan apakah nanti mungkin ada masukan begitu diskusi dengan Pemprov DKI? Karena yang saya tahu ini ruginya sudah terlalu banyak ya. Bukan terlalu banyak lagi, Mbak. Cuma kita itu kan istilahnya nggak pernah ribut. Ya kan, udah triliun, Mbak, kita kerugian kita kalau dihitung semuanya. Nah, permasalahannya sekarang, kalau membuat regulasi, gitu, layaknya tuh harus betul-betul kita diajak duduk. Ini kita mau rubah nih 50% ke 25% gimana? Kita punya argumentasi begini loh, Pak. Ini kan sudah tertulis, apakah bisa direvisi itu tulisan Pak Gubernur? Oke. 25%. Itu problem di birokrasi. Oke. Tidak diajak diskusi ya berarti ya? Sebetulnya mesti begitu. Cuman satu itu aja kok. Kalau itu yang lain-lain itu insya Allah kita bisa lakukan lah. Ya, protokol-protokol itu kita udah khatam kok protokol itu dari mulai bulan Juli. Gitu. Lantas dengan ketentuan ini lebih memilih dibuka atau tutup aja Pak sekalian? Habis gimana sekarang? Kalau nggak ada film, gimana mau buka kita? Kuncinya tuh di film. Nah, kalau filmnya mereka tidak sepakat untuk masuk ke bioskop, ya kita nggak bisa paksakan. Oke. Namun demikian, kami nanti hari Rabu akan meeting dengan seluruh stakeholder, 21, CJV, kemudian Cinepolis, Independen, kemudian ada Lotte, ada yang bioskop-bioskop lain, kita akan meeting. Kita ambil kesepakatan. Kalau 25% terus bagaimana nih? Oh, oke. Penyatuan suara. Nanti teman-teman saya nanti bilangin, udahlah aja nih 25% kita jalan aja. Jalannya pakai apa, Bos? Karena produser tidak mau ngasih filmnya. Malah rugi gitu. Jadi ada dua, ini nggak bisa dipisah antara film dan bioskop. Oke, ya. Lantas Pak, ini kan sebenarnya bioskop di Kota Bandung sudah lebih dulu dibuka begitu kan? Evaluasinya bagaimana? Apa perbedaannya dengan ketentuan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Bandung kan 50%. Ya, kalau 50% itu cukup ya Pak? Itu lebih... Ya, kita gitulah. Kita juga nggak memikirkan diri sendiri mau untung begini enggak. Yang penting jangan rugi, kita jalan. 50% itu lah kira-kira. Ya. Nah, Bandung itu jalankan. Nah, permasalahannya sekarang, Jakarta menjadi barometer perfilman di Indonesia. Iya. Oke. Baik itu lokal, nasional maupun dari impor. Oke, lantas Jakarta nggak buka, karena apa? Market di Jakarta itu lebih kurang 55%. Iya. Dengan Jabodetabek seluruh Indonesia. Nah, itu persoalan. Lantas ini artinya Pak, semua bioskop yang berada di naungan asosiasi ini tidak ada yang memutuskan membuka bioskopnya begitu? Bukan tidak ada. Kita kan tadi saya bilang, kita kan melalui azas berdemokrasi, azas mekanisme organisasi kita jalankan. Musyawarah kita duduk bersama, itu hari Rabu. Iya. Nunggu dulu hari Rabu nanti keputusannya ya? Hari Rabu mungkin mana tahu, karena beritanya kenceng ini soal 25%, mana tahu dipanggil. Ya kan, udahlah kita balik lagi 50 Pak. Nah, alhamdulillah kan gitu. Oke. Artinya meski sudah ada PSBB transisi, tadi sudah ditegaskan saudara bahwa bioskop-bioskop di DKI Jakarta masih akan menunggu hari Rabu nanti apakah keputusannya akan membuka atau tetap ditutup karena keberatan soal porsinya cuma 25%, yang ada pengusaha rugi. Gitu tadi kata Pak Joni. Terima kasih Pak Joni telah bergabung di Berita Utama.